있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Misra Soleha dari kelas M91. Pada pertemuan 5-6 saya hanya mempraktekkan terkait materi yang telah diberikan, yaitu mulai dari MC, moderator, dan pemateri. Gimana? Pada praktek pertemuan ini saya juga diwajibkan untuk menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan, dimulai dari rumus opening, isi materi, dan closing. Tidak hanya rumus itu saja, saya juga wajib menggunakan 3V dan 3R. Jadi untuk pertemuan 5-6 sudah tidak ada lagi materi yang akan disampaikan, melainkan saya mempraktekkan terkait apa yang telah diberikan sebelumnya. Sedangkan untuk pertemuan 6 sendiri, saya akan mempraktekkan cara menjawab pertanyaan dengan spontan atau disebut dengan motion challenge dengan menggunakan rumus prep atau parafrase pertanyaan, alasan, example atau contoh, dan polat atau kesimpulan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan saya harus menggunakan atau memperhatikan rumus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya kakak-kakak yang ada di rumah. Masya Allah, semangatnya saya sudah lihat-lihat nih, muka-mukanya sudah sangat cerah dan sudah bersemangat untuk mengikuti acara webinar pada kali ini. Oke, pada kali ini kita akan melaksanakan webinar yang dilaksanakan dari Universitas Negeri Makassar yang mengangkat topik tentang etika digital. Nah, mungkin masih banyak kakak-kakak yang masih bingung nih, apa sih itu etika digital? Nah, jadi di webinar kita kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih itu etika digital. Nah, saya Saima Misra Soleha yang akan memandu acara webinar pada kali ini. Oke, mungkin sebelum saya mempersilahkan kepada kakak moderator kita untuk memandu diskusi kita kali ini, saya berterima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para pihak sponsor yang telah mensponsori acara kita. Yang pertama Teh Pucuk Harum, Telkomsel, dan juga Grab. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada kakak moderator kita yang cantiknya Masya Allah, Kakak Irmayanti Kumalasari. Saya persilahkan. Oke, halo Kak. Oke, terima kasih kesempatannya untuk kakak MC kita yang sudah mempersilahkan saya selaku moderator Irmayanti Kumalasari yang akan memandu diskusi pada webinar kali ini. Oke ya, Masya Allah, saya sudah melihat semangat para kakak-kakak, para peserta webinar ini untuk mengumpas tuntas nih tentang etika digital. Pasti mungkin kakak-kakak semuanya masih bingung ya, etika digital itu tuh apa sih, seperti apa sih? Nah, dari webinar kali ini insya Allah kakak-kakak akan mendapatkan ilmu dan menambah ilmu wawasan tentang etika digital. Nah, sebelum saya mempersilahkan kepada materi kita yang cantik, izinkan saya untuk membacakan CV tentang pemateri hebat kita pada kali ini. Pemateri kita bernama Safitri Rusli. Beliau alumni dari salah satu universitas ternama di Makassar, Universitas Negeri Makassar. Beliau sekarang telah menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Negeri Makassar juga. Jadi Masya Allah ya, pemateri kita ini sangat luar biasa. Tentunya dengan dia yang akan membawakan materi ini, tentu pasti kita bisa memiliki ilmu yang lebih bermanfaat lagi tentang etika digital. Oke, mungkin saya langsung saja persilahkan kepada pemateri cantik kita, Kak Safitri Rusli. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada kakak MC dan moderator kita yang hebat, Masya Allah, atas kesempatannya. Baiklah, Masya Allah ya teman-teman, di sini sepertinya sudah siap ya untuk mendengarkan materi kita pada kali ini, yaitu tentang etika digital. Oke, sebelumnya di sini ada tidak kakak-kakak yang tahu apa sih itu etika digital? Nah, jadi etika digital itu juga dikenal sebagai etika komputer atau etika teknologi informasi, adalah cabang dari etika yang mempertimbangkan
mempertimbangkan isu-isu etis yang timbul dalam konteks digital. Ini melibatkan pertimbangan moral tentang penggunaan teknologi informasi, komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Nah, etika digital ini melibatkan sejumlah isu yang beragam, termasuk privasi. Nah, privasi ini melibatkan masalah keamanan data pribadi dan pengumpulan informasi tanpa izin. Etika digital menekankan perlindungan privasi pengguna dan pentingnya menghormati dan melindungi informasi pribadi orang lain. Nah, kemudian ada kejahatan komputer. Ketika digital membahas masalah kejahatan komputer seperti peretasan, pencurian identitas, serangan siber, dan penyebaran malware. Hal ini mempertimbangkan dampak negatif yang dapat timbul dari tindakan seperti ini dan mempromosikan praktik yang aman dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Ya mungkin banyak kali ya kakak-kakak semuanya di sini yang tahu kejahatan komputer itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada plagiarisme dan hak cipta. Etika digital menekankan pentingnya menghormati hak cipta dan menghindari tindakan plagiarisme. Ini mencakup penyalinan dan penggunaan karya orang lain tanpa izin, serta menjaga integritas intelektual dan kreativitas dalam lingkungan digital. Oke, mungkin di sini ada tidak kakak-kakak yang ingin bertanya tentang etika digital ini? Saya persilahkan. Atau mungkin ada kakak-kakak yang ingin bertanya dari soal etika digital, saya juga persilahkan. Saya kak ingin bertanya. Oke, silahkan, saya persilahkan kepada adik. Siapa? Adik Sima. Oke, silahkan, saya persilahkan. Baik kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, tapi di luar dari pembahasan yang kita bahas, di luar dari etika digital. Jadi saya ingin bertanya tentang apa sih kak, kenapa manusia itu masih sering sering dilanda masalah dan masalahnya itu tidak berhenti. Mungkin itu saja pertanyaan saya kak. Saya terima kasih. Oke, masya Allah ya pertanyaannya. Oke, makasih dek. Di sini saya akan menjawab dari pandangan Islam ya. Oke, menurut pandangan Islam, manusia sering dihadapkan dengan masalah karena adanya faktor-faktor, misalnya seperti ujian dan cobaan dari Allah. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai hamba Allah yang diuji dalam kehidupannya. Ujian dan cobaan ini bisa berupa kesulitan, tantangan, atau masalah yang dihadapi manusia. Tujuan ujian ini adalah untuk menguji keimanan, ketekunan, kesabaran, dan keteguhan hati manusia. Nah, kemudian akibat dari perbuatan manusia. Islam mengajarkan konsep karma, yaitu bahwa setiap perbuatan manusia akan memiliki akibat atau balasan. Jika seseorang melakukan perbuatan, ia akan mendapatkan kebaikan, dan jika melakukan perbuatan buruk, ia akan mendapatkan akibat buruk. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi manusia seringkali merupakan akibat dari tindakan mereka sendiri atau perbuatan buruk yang telah dilakukan. Kemudian, ketidaksempurnaan dan keterbatasan manusia. Nah, jadi manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kesalahan, kegagalan, atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, manusia bisa terjebak dalam keserakahan, iri hati, atau nafsu yang tidak terkontrol yang bisa menjadi sumber masalah. Oke, mungkin itu saja materi kakak pada kali ini tentang etika digital. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat kepada adik-adik semua, dan kita bisa menjadi manusia lebih berkualitas lagi ke depannya, insya Allah. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Rosli. Bye. Oke, saya kembalikan ke kakak moderator. Saya terima kasih. Oke, masya Allah ya, materi dari kakak Safitri ini insya Allah sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua.
Oke ya, nah tadi kan kita membahas nih tentang etika digital. Nah dari materi Kakak Safitri tadi bahwa etika digital menggarisbawahi pentingnya kesadaran individu terhadap dampak tindakan mereka dalam dunia digital. Pengguna internet harus menyadari implikasi sosial, privasi, dan keamanan dari tindakan mereka, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain. Nah, etika digital juga menekankan perlunya melindungi privasi individu di dunia digital. Pengguna harus memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan menghindari praktik yang dapat mengancam privasi orang lain. Oke ya, Masya Allah, ini materinya sangat luar biasa, benar-benar bermanfaat, dan sangat tentunya kita tambah banyak nih dan lebih mengetahui lagi tentang etika digital tentunya ya. Oke, Masya Allah ya, semoga adik-adik juga, kakak-kakak semuanya bisa nih mengetahui lebih dalam itu tentang etika digital. Oke, saya moderator Urmayanti Kamasari pamit undur diri. Saya serahkan kepada kakak MC kita, Kasih Misra Soleha. Saya persilahkan. Oke, Masya Allah ya, itu tadi penyampaian materi dari kakak kita, Kakak Safitri Rusli, dan juga kakak moderator kita sebagai pemandu diskusi pada kali ini. Oh, Masya Allah ya, materinya luar biasa, sangat bermanfaat tentunya. Oke, saya berharap kakak-kakak semuanya bisa lebih mengembangkan diri kita tentang era-era sekarang, apalagi sekarang itu udah zaman-zamannya sangat canggih ya. Tentunya kita harus mengetahui nih apa saja, karena perubahan zaman, tentunya perubahan era ini sudah sangat-sangat nampak ya, perubahan dari dulu hingga sekarang. Oke, mungkin saya berharap semuanya, kakak-kakak semuanya dapat mengambil manfaat dari webinar ini dan mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, saya MC Seima Bisra Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada beberapa pembelajaran bermakna yang dapat saya peroleh dari pertemuan ke-6, ke-5 dan 6 dengan praktisi public speaking. Diantaranya adalah yang pertama, cara menjadi MC yang baik di acara formal dan non-formal. Kemudian yang kedua, menjadi moderator yang baik. Yang ketiga, menjadi pemateri yang tidak pasif. Yang keempat, menjawab pertanyaan secara spontan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya, dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja, saya Seima Misra Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.